sebelumnya kita pasti pengen tahu nih yang dimaksud dengan konsolidasi barang. Kita tanya dulu nih sama ahlinya. Enggak. Ahli dong, Pak. Iya, oke. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi barang? Bapak tahu nggak? Arti dari konsolidasi itu menggabungkan. Oke. Sebenarnya aku juga pengen tahu nih, ya kan? Namanya konsolidasi berarti ada plus minusnya dong. Betul. Nah, menurut kamu plus minusnya dari konsolidasi itu apa sih dibandingkan langsung aja FCL gitu? Kalau keuntungan dulu ya, apa kekurangannya dulu? Kekurangan dulu deh. Kalau Untuk menjadi FCL dari LCL nih banyak nih gitu. Iya. Prosedurnya tuh kayak gimana sih? prosesnya gitu. Iya, proses untuk menjadi FCL dari berbagai shipper. Penjelasannya dari segi konsolidator berarti ya? Iya, konsolidator kita sebagai freight forwarding juga gitu. Oke. Yang pertama tuh freight forwarding. Mr. Eksportir, balik lagi nih ke YouTube channel Mr. Eksportir. Nah, dengan saya Safira di sini dari divisi forwarding dan dengan partner saya yaitu Jackie Chen dari divisi forwarding juga. Forwarding. Nah, sebelumnya nih kita bakal bahas lebih lanjut nih. Kemarin kan udah ya tentang minyak goreng ya. Apa-apa? Hampir. Awalnya mau bahas minyak goreng, cuma akhirnya kita bahas yang pertanian aja. Oh gitu, oke. Nah, hari kali ini kita udah bahas sama Alif nih mengenai konsolidasi barang. Nah, sebelum kita lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih ke Pak Zaki ini. Keadaannya gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat, gini-gini aja. Ya, setelah lembur berapa hari? Armada banget lah ya. Armada ya, pergi pagi pulang pagi gitu maksudnya. Ya, semoga sehat-sehat Iya, selalu benar. Semoga menjadi berkah atas Benar. sebelahnya. Selama kita masih bisa bermanfaat buat banyak orang tuh tetap semangat sih. Nah, sekarang kita masuk nih ke tema konsolidasi barang. Sebelumnya kita pasti pengen tahu nih yang dimaksud dengan konsolidasi barang. Kita tanya dulu nih sama ahlinya. Enggak. Ahli dong, Pak. Iya, oke. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi barang? Bapak tahu nggak? Arti dari konsolidasi itu menggabungkan. Jadi konsolidasi itu merupakan kegiatan di mana kita menyatukan beberapa pengirim, atau kalau di bidangnya ekspor impor berarti kita menyatukan beberapa eksportir yang memiliki tujuan yang sama untuk diberangkatkan bersama, itu konsolidasi. Yang dimaksud tujuan ini berarti negara tujuannya ya? Negara tujuannya, benar. Nah, seperti yang aku tahu tadi dari penjelasan Pak Zaki ini, kalau konsolidasi ini kan berarti beraneka macam barang ya? Benar, nggak cuma satu jenis, benar. Soalnya banyak banget nih sahabat-sahabat eksportir yang pengen nanya, kalau konsolidasi banyak barang berarti proses ngecekin pihak customer gimana gitu? Nah, itu kayak gimana? Apakah perlu dicekin satu-satu atau bagaimana? Kalau dari sisi bea cukainya itu ya pasti bea cukai yang lebih tahu ya. Cuma kalau dari pemahaman aku sendiri, kalau misalkan dari beberapa banyak itu biasanya dari custom tuh ngecek dokumennya gitu. Nah, kalau konsolidasi ini dokumennya itu berasal dari PEB masing-masing eksportir gitu. Jadi kan misal ada 3 eksportir, berarti di sana ada 3 PEB yang diajukan ke pihak custom, di mana nanti dari masing-masing PEB itu kita gunakan untuk kita input nanti ketika kita membuat PEBK atau PEB konsolidasi. Jadi PEB konsolidasi ini nanti yang buat si konsolidator, atau yang melakukan konsolidasi. Tuh ribet-ribet nggak? Lumayan sih ya. Lumayan ya. Ya jadi kalian bisa replay buat dengerin lagi. Iya, jadi kalau untuk bagaimana cara checkingnya, ya itu sebenarnya udah dicek terlebih dahulu sama bea cukainya berdasarkan dari PEB mereka masing-masing gitu. Kan nanti kan dari PEB mereka masing-masing itu pihak custom udah memberikan respon kan, entah itu dapat persetujuan untuk ekspor atau penolakan atau ada analyzing point kan.
Ya itu jadi pihak bea cukai itu ngeceknya dari PB masing-masing juga sebenarnya sih. Oke. Sebenarnya aku juga pengen tahu nih, ya kan. Namanya konsolidasi berarti ada plus minusnya dong. Betul. Nah, menurut kamu plus minusnya dari konsolidasi itu apa sih dibandingkan langsung aja FCL gitu? Kalau keuntungan dulu ya, apa kekurangannya dulu? Kekurangan dulu deh. Kalau kekurangan konsolidasi sebenarnya tuh takes time juga ya. Cuma nggak selama kalau teman-teman nunggu barang full satu kontainer itu nggak. Cuma namanya konsolidasi itu ada takes time juga gitu. Kalau misalkan kita lagi punya project ke satu negara tujuan, misalkan kayak tetangga ke Malaysia gitu misalkan. Nah di sana tuh ada waktu di mana kita harus menunggu sampai kuantitinya tuh full satu kontainer. Jadi kekurangannya itu yang pertama takes time dia. Cuma yang nggak terlalu makan waktu banget sih. Kekurangannya takes time. Yang kedua dari sisi konsolidatornya, dia tuh harus bener-bener bagus gitu nge-planning bagaimana memposisikan barangnya. Karena kalau si konsolidatornya ini kurang kredibel dalam masalah mengkonsol barang, bisa jadi nanti barang yang dikonsol itu sampai ke negara tujuan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Entah dia terkontaminasi sama komoditi lain, mungkin ada yang hilang juga atau barangnya. ada yang hilang. Kalau misalkan memang nanti si pendistribut barangnya itu nggak bagus, bisa aja dia ke alamat yang salah gitu. Jadi kayak logo tinting ya salah. Iya. Ya? Biasanya sih itu kekurangannya. Sama barangnya rusak sih pasti bisa jadi kalau misalkan nggak dikasih keterangan dari shippernya kalau barangnya ini fragile, tapi dia ditumpuk sampai tumpukan yang tinggi gitu, ya itu ada resiko di situ barang rusak. Kalau keuntungan, keuntungannya. Kalau keuntungan dari segi eksportirnya itu pasti biaya ya. Dimana kita bisa mangkas biaya yang harusnya kalau misalkan kita mau ekspor lewat laut pakai kontainer, harus satu kontainer, kita nggak perlu harus satu kontainer udah bisa jalan barangnya. Kalau yang dari sisi via udara juga semakin besar kuantitinya, harganya pun lebih semakin murah kan. Jadi keuntungan konsol barang tuh harganya lebih murah. Sekarang aku pengen tahu nih ya kan, untuk menjadi FCL dari LCL banyak nih gitu. Iya. Prosedurnya tuh kayak gimana sih? Prosesnya gitu. Iya, proses untuk menjadi FCL dari berbagai shipper. Penjelasannya dari segi konsolidator berarti ya? Konsolidator kita sebagai freight forwarding juga gitu. Oke. Yang pertama tuh freight forwarder tuh harus nyiapin space atau konsolidator tuh harus nyiapin space. Misalkan kita udah booking satu kontainer untuk tujuan Malaysia. Jadi prosesnya freight forwarder tuh harus punya space dulu lah, atau dalam artian tuh kita harus punya kontainernya dulu. Nah, dari situ nanti baru kita masukin barang klien-klien kita yang punya tujuan ekspor ke negara Malaysia. Dari situ nanti kita drafting dokumennya juga gitu. Kalau misalkan ada teman-teman eksportir yang udah bisa drafting dokumen ekspornya sendiri, berarti nanti kita tinggal terima PEB-nya. Kalau teman-teman nanti ada yang butuh undername juga, ya kita drafting juga dokumennya. Setelah dokumen itu selesai, baru nanti kita satukan jadi PEB konsolidasi. Nanti setelah itu urusan custom clearance, barang jalan, terus berangkat, barang sampai, clearance lagi, baru didistribute ke masing-masing importirnya. Jadi prosesnya lebih panjang ya jatuhnya dibandingkan FCL ya? Benar, tapi kan itu yang pusing si konsolidator ya. Jadi kalian kalau para pengekspor sih kalau mau kayak misalnya seperti kayaknya lebih gampang ya? Gampang sih. Nggak usah mikirin kayak tadi hal yang tadi kamu jelasin ya kan? Benar. Oke, balik lagi. Aku pengen tahu, mungkin beberapa para sahabat ekspor mungkin khawatir produk apa yang cocok buat dikonsolidasiin gitu. Menurut Pak Zaki, yang bisa dikonsolidasiin itu apa? Yang paling mudah dikonsolidasi itu pasti general cargo ya. Entah itu mesin, entah itu tekstil, entah itu perabotan. Pokoknya
general cargo itu gampang buat kita konsol. Di luar itu kayak dangerous good atau agri product yang memang dia ada treatment khusus, ada permintaan khusus, yaitu pasti agak tricky juga sih untuk handle-nya. Contohnya kayak misalkan kopi, dia itu kan dia absorb ya. Jadi kalau misalkan dia disatukan sama produk lain yang mengeluarkan bau yang sama lebih tajam gitu, nanti kan jadi terkontaminasi kopinya. Nah itu yang harus difikirkan. Atau dangerous good, misalkan ada dia tuh yang bisa meledak gitu, terus dicampur sama barang yang mudah terbakar gitu juga. Atau liquid sama barang yang rentan terhadap cairan juga, itu ada beberapa jenis itu yang tidak bisa disatukan. Kalau yang mudah sih Genco ya, pasti Genco sih. Kalau misalkan ada nih pengirim barangnya khawatir nih, ya tadi kayak Pak Zaki bilang kalau beberapa barang bisa terkontaminasi. Nah dia kan takut tuh barangnya terkontaminasi. Nah oleh karena itu ada nggak tips-tips buat para pengekspor barang yang mau konsolidasi dari Pak Zaki biar barangnya aman walaupun dikonsolidasi? Berarti si calon eksportirnya nih barangnya tuh takut dia terkontaminasi gitu. Karena dia nggak tahu kan barang apa aja yang bersama dia nanti di dalam kontainer. Bener. Kalau dari sisi kitanya pasti kita info ya ke klien untuk kita minta packingnya tuh dalam keadaan yang sebaik-baiknya gitu, yang bener-bener packingnya tuh khusus ekspor gitu. Dimana ekspor sama domestik itu kan pasti berbeda kan. Nah selama kita terima dari klien itu packagingnya udah bagus dan udah sesuai sama standar ekspor, nanti itu tanggung jawab kita sih. Kita yang bakal ngatur nih. Kira-kira nanti memposisikan barangnya tuh ada di mana, terus yang ada di sekitar barang itu tuh barang apa aja, itu nanti sih tugas kita. Berarti yang pasti kita nggak bakal maksain sih. Jadi lebih baik barangnya ini diatur sama kita ya, bukan milik barangnya sendiri kayak paletnya nentuinnya gimana. Benar. Gitu. Itu sih konsolidatornya sih. Sebenarnya di Mr. Exporter sendiri sering nggak sih ngurusin konsolidasi? Baru aja. Berapa berlembur? Enggak, kita baru ngurus shipment kemarin. Satu kontainer pendek 20 feet. Pendek tuh apa? Satu kontainer 20 feet. Bahasa orang gudang, sorry. Okay. Itu satu kontainer 20 feet ke Brunei. Barangnya apa emang? Ada kopi, kopi green bean. Kopi biji. Kopi biji. Ada tekstil juga ada. Ada barang-barang plastik gitu, ada plastik, ada botol yang biasa buat minum kopi literan gitu, sama ada mesin berat sih, ada mesin untuk pertanian, ada juga mesin untuk konstruksi sih. Oke, tadi kan kita bahas konsolidasi lewat laut terus ya, kan? Pasti ada yang namanya lewat udara kan? Betul. Yang membedakan banget konsolidasi udara sama laut tuh apa? Kalau laut, targetnya tuh full kontainer kan. Kalau udara, itu dia nggak ada target untuk mencapai apa ya, gimana ya bahasanya? Satu bodi pesawat. Iya, nggak satu badan pesawat gitu, satu kargo pesawat itu nggak. Kalau udara, konsol udara tuh selama ada shipment yang punya negara tujuan yang sama diberangkatkan bersama, itu udah konsol sih. Yang penting minimum kuantitinya itu tercapai. Biasanya kan kalau kita ekspor via udara ada minimum kuantitinya kan 45 kilo atau 50 kilo kan. Jadi selama di atas itu beberapa pengirim ke negara yang sama itu udah konsol sih. Yang beda itu. Yang disebut LCL ini nih. Itu kuantitinya harus berapa? LCL. Untuk udara. Laut dulu deh. Oh, untuk laut. Kalau untuk laut sih minimal sih 2 CBM sih ya, biasanya 2 CBM, 1 CBM. Nih, para sobat ekspor nggak tahu yang dimaksud 2 CBM itu apa? 2 CBM. CBM itu singkatan dari kubik meter. Jadi itu merupakan satuan dari dimensi.
Nah, hitungannya tuh kalau kalian belajar manajemen transportasi ya, itu kalian bakal tahu sih cara ngitungnya gimana. Kalau kalian bingung cara ngitungnya gimana, itu kalian bisa langsung nanya aja sih ke forwarder terpercaya kalian, atau kalian mau tanya ke Mr. Exportir juga bisa dengan cara info dimensi barangnya aja sih. Nanti kita bantu hitung kira-kira barang yang dia info nih si BM-nya berapa ya gitu. Kalau udara minimumnya? Kalau udara minimumnya, kita punya project udara ke 5 negara, minimumnya untuk kalian yang mau ikut konsol sih 1 kilo pun bisa sih. Small paket kayak gitu kita bisa konsol juga. Project apa itu? Project Mr. Exportir. Maksudnya project apa buat klien kita? Betul, kita tuh udah buka service door to door via udara untuk teman-teman semua yang mau ekspor dengan harga lebih murah, tentunya dari harga kurir internasional. Itu kita udah bisa ke 5 negara. Apa aja tuh negaranya? 5 negara ya? Nah, coba yuk inget-inget. Iya, bisa yuk. Ada Dubai, ada Malaysia, ada Singapura, ada Australia, dan ada Brunei. Ada Brunei. Berarti kebanyakan negara Asia ya? Benar, kita break sedikit-sedikit ya dari tetangga, dan doakan nanti kita juga bisa lebih meluas gitu, sampai ke seluruh negara. Kalau misalkan aku pengen ngirimnya cuma 1 kilo doang nih, itu bisa nggak lewat laut? Atau lebih baik lewat apa? Kalau lewat laut, disarankan enggak, bisa sih bisa gitu. Kayak misalkan barang yang punya dimensinya besar, tapi beratnya 1 kilo, kan siapa tahu ada. Itu bisa. Tapi kalau misalkan emang barang yang kecil dan beratnya cuma 1 kilo, lebih baik udara gitu, karena tidak disarankan. Soalnya minimum cas tuh biasanya dari forward itu ya 2 CBM itu tadi, 2 kubik meter. Berarti kalau aku tadi mau ngirim sekilo lebih baik lewat udara ya? Betul, berarti lewat udara. Bisa servis Mr. Exportir yang benar, yang bisa door to door yang ke 5 negara tadi, kalian tinggal pilih mau ke negara mana. Walaupun ngirim 1 kilo doang aja gitu? Bisa. Nggak perlu harus banyak-banyak? Bisa. Nah, tadi itu udah seputar tentang informasi mengenai konsolidasi barang di sahabat ekspor ya kan. Berarti yang disebut konsolidasi barang itu adalah barang yang dalam partai kecil dari berbagai shipper bisa jadi dalam satu kontainer. Mungkin beberapa kelebihan buat kalian nih para eksportir, kalau LCL ini rate-nya mungkin lebih murah ya Ki ya? Betul. Lebih efisien juga nggak sih Ki? Bener. Nah, dimaksud efisiennya tuh apa tuh Ki? Kayak kalian tuh nggak harus, kalau misalkan kalian tahu ekspor via udara itu harus kontaineran, ternyata tuh enggak. Ada namanya kegiatan konsolidasi ini. Jadi dari segi space itu efisien kan. Jadi kalau kalian barangnya tuh nggak satu kontainer, tapi tetap bisa kirim gitu. Harganya juga menyesuaikan sama barangnya. Jadi kalau kalian pernah pusing nih mikirin konsolidasi bagaimana, mungkin kita bisa bantu ya Ki ya? Bisa banget. Karena Mr. Exportir bisa banget ya. Sampai dia jadi armada lembur setiap hari. Ya kan? Sekian mungkin informasi dari aku sama Zaki mengenai konsolidasi barang. Mungkin kalian mungkin terbantu mengenai informasi tersebut, dan kalian jika ingin bertanya lebih lanjut, mungkin kalian bisa komen ya Ki ya. Dan untuk para sobat ekspor, jika ingin mengetahui layanan Mr. Exportir lebih lanjut, kalian bisa kunjungi di www.mrexportir.com. Nah, kalau kalian juga mau tahu info-info menarik seputar ekspor, jangan lupa untuk ikuti dan follow sosial media Mr. Exportir. Ada Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook di @MrExportir. Dan kalau misalkan kalian mau tahu video-video lebih lanjut atau video edukasi mengenai Mr. Exportir lebih lagi, kalian bisa langsung subscribe channel Mr. Exportir dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuan. Mungkin sekian ya Kia dari kita. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Kita mau lembur lagi.